Teori rivalitas sejati adalah salah satu penjelasan paling populer dan masuk akal mengenai mengapa Roger berada di God Valley. Teori ini berpusat pada kepribadian Roger yang haus akan petualangan dan pertarungan, bukan karena alasan moral atau politik. Inti teori. Inti dari teori ini adalah bahwa Roger sengaja pergi ke God Valley karena ia menganggap Roxy sebagai satu-satunya rival yang sepadan. Selama era mereka, Roger adalah satu-satunya bajak laut yang memiliki ambisi untuk menemukan harta karun di ujung dunia, sementara Rox memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dunia itu sendiri. Bagi Roger, puncak dari perjalanan seorang bajak laut adalah mengalahkan orang terkuat yang ada. Rox, dengan kru yang diisi oleh bajak laut legendaris, Witebert, Big Mom, dan Kaido, adalah tantangan terbesar yang pernah ada di lautan. Mendengar Rox menyerang God Valley, Roger melihat ini sebagai kesempatan emas dan mungkin satu-satunya untuk menghadapi rivalnya secara langsung dan membuktikan siapa yang benar-benar pantas disebut Raja Bajak Laut. Alasan pendukung teori. Sifat dasar Roger. Karakter Roger tidak peduli dengan kekuasaan atau gelar. Dia hanya peduli pada kebebasan dan petualangan. Roger terbukti menikmati pertarungan dengan lawan-lawan kuat seperti Witebert dan Garp. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa ia menantikan pertarungan dengan Kaido. Sifatnya yang selalu mencari tantangan menunjukkan bahwa ia akan tertarik pada Rox, ia memiliki kekuatan dan ambisi yang luar biasa. Aliansi yang penuh perhitungan. Aliansi Roger dengan Garp bukanlah karena Roger ingin melindungi bangsawan dunia yang ia benci. Sebaliknya, itu adalah langkah strategis. Roger tahu ia tidak bisa menghadapi seluruh kru Rox yang legendaris sendirian. Dengan bekerja sama dengan Garp, pahlawan terkuat angkatan laut, Roger bisa menciptakan kekacauan yang akan memberinya kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Rox sebab latar belakang God Valley. God Valley adalah tempat yang sempurna untuk pertarungan epik seperti ini. Dengan banyaknya bajak laut, angkatan laut, dan bangsawan dunia di satu lokasi, kekacauan sudah terjamin. Roger melihatnya bukan sebagai misi penyelamatan, melainkan sebagai panggung ideal untuk pertarungan yang akan dikenang sepanjang masa. Pada akhirnya, teori ini menggambarkan Roger sebagai seorang bajak laut sejati yang hidup untuk tantangan. Bagi Roger, God Valley bukanlah tentang keadilan atau melindungi orang lain, tetapi tentang pertarungan pamungkas yang akan mengukuhkan namanya sebagai yang terkuat di lautan. Mari kita jelaskan teori, kesamaan ideologi, mengenai aliansi tak terduga antara Roger dan Garp. Inti teori. Teori ini berfokus pada kesamaan pandangan hidup yang dimiliki oleh Gold Roger dan Monkey D. Garp, meskipun mereka berada di sisi yang berlawanan. Garp adalah angkatan laut dan Roger adalah bajak laut, tetapi mereka berdua memiliki kebencian mendalam terhadap bangsawan dunia dan kekejaman yang mereka lakukan. Ketika insiden God Valley terjadi, Garp datang untuk menghentikan Roxy sebab dan melindungi para budak serta penduduk asli, sementara Roger datang dengan motif pribadinya, entah itu mencari harta karun, melawan rival, atau melindungi klan D. Mereka menyadari bahwa terlepas dari perbedaan posisi mereka, Rox adalah ancaman yang jauh lebih besar bagi dunia dan nilai-nilai yang mereka pegang. Maka, mereka memutuskan untuk mengesampingkan rivalitas mereka demi tujuan yang lebih besar, mengalahkan musuh bersama. Alasan pendukung teori. Kebencian Garp terhadap bangsawan dunia. Dalam cerita, sudah sangat jelas bahwa Garp tidak menyukai bangsawan dunia. Ia menolak promosi menjadi Laksamana berkali-kali karena ia tidak ingin tunduk pada mereka. Ia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Marineford jika ia ingin. Kebencian ini menjadi alasan kuat mengapa ia tidak peduli untuk melindungi bangsawan dunia di God Valley, melainkan fokus pada mengalahkan Rox. Sikap Roger yang meremehkan pemerintah dunia, Roger adalah raja bajak laut yang paling bebas. Ia sama sekali tidak tunduk pada pemerintah dunia atau aturan mereka. Ia menghormati Garp, tetapi tidak pernah mengakui otoritas angkatan laut. Karena itu, aliansi mereka tidak mungkin didasarkan pada keinginan untuk melindungi status quo. Pengakuan dari Oda, pencipta One Piece, Eiichiro Oda, telah mengonfirmasi bahwa Roger dan Garp adalah teman sekaligus rival. Hubungan mereka melampaui batas-batas hukum dan moralitas. Mereka bertarung dengan sengit, tetapi juga memiliki rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Aliansi di God Valley adalah perwujudan sempurna dari hubungan unik ini, di mana mereka bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar. Fokus pada nilai kemanusiaan. Baik Roger maupun Garp, meskipun dengan cara yang berbeda, memiliki rasa keadilan yang kuat. Roger tidak akan membiarkan kekejaman terjadi begitu saja, dan Garp adalah seorang pahlawan yang selalu berjuang demi keadilan. Keterlibatan mereka di God Valley bukan tentang politik atau hukum, melainkan tentang melindungi yang lemah dan mengalahkan ancaman yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan itu sendiri. Singkatnya,
Teori ini memandang aliansi Roger dan Garp sebagai momen langka di mana dua sosok terkuat di dunia bersatu karena kesamaan prinsip hidup, yaitu melindungi kebebasan dan mengalahkan kekuatan yang mengancamnya, terlepas dari siapa yang memimpinnya. Selamat datang di Mari kita jelaskan teori, melindungi harta karun Poneglyph, mengenai insiden God Valley. Inti teori. Teori ini berfokus pada hubungan antara Roger dan rahasia abad kekosongan, Vault Century. Roger adalah satu-satunya bajak laut yang mampu membaca Poneglyph dan berhasil menemukan semua road Poneglyph untuk mencapai Laug Tale. Menurut teori ini, insiden God Valley terjadi di sebuah pulau yang menyimpan Poneglyph atau informasi krusial tentang sejarah dunia, dan Roger datang untuk melindungi informasi tersebut. Alasan pendukung teori. Hubungan Roger dengan Poneglyph. Sejak awal, Roger menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada Poneglyph dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ia memiliki kemampuan untuk mendengar suara segala sesuatu, voice of all things, yang membantunya memahami isi Poneglyph. Jadi, sangat mungkin bahwa ia menyadari adanya Poneglyph di God Valley, atau ia mendengar kabar bahwa Rox mengincar pulau itu karena sesuatu yang berkaitan dengan Poneglyph. Motivasi Rox D. Sebab, Rox memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Ambisi ini tidak hanya sekadar menguasai wilayah, tetapi juga menggulingkan pemerintah dunia. Untuk melakukannya, ia membutuhkan kekuatan luar biasa, dan salah satu sumber kekuatan itu bisa jadi adalah senjata kuno atau informasi terlarang yang tersembunyi di Poneglyph. Roger, yang juga mencari kebenaran, tahu bahwa Rox akan menggunakan informasi itu untuk tujuan yang sangat merusak. Melindungi harta karun dari niat jahat, Roger mungkin tidak peduli pada bangsawan dunia, tetapi ia sangat peduli pada kebenaran dan sejarah. Dia tidak akan membiarkan kebenaran yang ia cari jatuh ke tangan bajak laut haus kekuasaan seperti Rox. Aliansinya dengan Garp adalah langkah strategis untuk menghentikan Rox, bukan untuk melindungi bangsawan dunia. Bagi Roger, melindungi Poneglyph jauh lebih penting daripada membiarkannya jatuh ke tangan musuh yang berbahaya. Menghilangnya God Valley. Fakta bahwa God Valley menghilang dari peta memunculkan spekulasi. Ada teori bahwa Roger atau Angkatan Laut sengaja menghancurkan atau menyembunyikan pulau itu setelah pertempuran. Tujuannya adalah untuk menjaga Poneglyph tetap aman dan tidak dapat diakses oleh siapapun di masa depan, termasuk pemerintah dunia. Ini akan memastikan bahwa hanya orang yang pantas, yaitu penerus tekad Roger, yang bisa menemukan kebenaran. Pada akhirnya, teori ini menggambarkan Roger sebagai penjaga sejarah dan kebenaran, bukan hanya sebagai bajak laut biasa. Ia berpartisipasi dalam insiden God Valley untuk memastikan bahwa informasi yang ia anggap suci tidak disalahgunakan oleh orang yang salah. Mari kita uraikan teori, mencari tantangan, mengenai peran Roger dalam insiden God Valley. Inti teori. Teori ini menganggap Roger bukan sebagai pahlawan yang datang untuk menyelamatkan, melainkan sebagai seorang bajak laut sejati yang hidup untuk adrenalin dan sensasi pertempuran. Baginya, insiden God Valley bukan sekadar sebuah tragedi, tetapi panggung terbesar di dunia yang mempertemukan semua kekuatan terkuat di era itu. Roger tahu bahwa bajak laut Rox, dengan Rox D sebagai di pucuk pimpinannya, adalah entitas yang terlalu kuat untuk dihentikan oleh satu pihak saja. Rox adalah bajak laut paling ditakuti, dan krunya berisi monster-monster masa depan seperti Kaido, Big Mom, dan Witebeard. Alasan pendukung teori. Sifat haus pertempuran Roger. Sepanjang seri, Roger digambarkan sebagai pria yang menikmati pertarungan. Ia tersenyum ketika bertemu dengan Witebeard dan Garp, bahkan dalam situasi yang berbahaya. Ia tidak takut mati dan hidup sepenuhnya untuk menjalani mimpinya. Misi utamanya adalah menemukan Laug Tale, namun di sepanjang jalan, ia tidak pernah menolak kesempatan untuk menguji kekuatannya. Kebutuhan untuk mengalahkan Rox, Roger menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan seluruh kru Rox sendirian. Aliansinya dengan Garp adalah sebuah langkah yang logis dan cerdas. Ini bukan karena dia peduli pada bangsawan dunia, melainkan karena ia butuh bantuan untuk melumpuhkan musuh yang jauh lebih kuat dari gabungan kru bajak laut manapun saat itu. Bagi Roger, Garp adalah lawan yang ia hormati, dan bekerja sama dengannya untuk sesaat adalah hal yang wajar demi mencapai tujuan yang lebih besar, mengalahkan Rox. Tujuan menguji batas kekuatan, teori ini menyoroti bahwa Roger ingin mengukur seberapa jauh ia bisa melangkah. Mengalahkan Rox akan menjadi bukti definitif bahwa ia adalah bajak laut terkuat, sebuah pencapaian yang akan lebih memuaskan daripada harta karun apapun. Setelah mengalahkan Rox, ia bisa melanjutkan perjalanannya menuju Laug Tale dengan keyakinan penuh. Singkatnya, teori ini memandang aliansi Roger dengan Garp sebagai sebuah pertempuran besar yang tak terhindarkan, di mana Roger berpartisipasi bukan demi menyelamatkan dunia, tetapi demi mengukir namanya dalam sejarah sebagai bajak laut yang berhasil mengalahkan Rox D. Sebek, musuh terkuat di masanya.
Mari kita jelaskan teori, alasan pribadi dengan Garp mengenai insiden God Valley. Inti teori. Teori ini berfokus pada sisi emosional dan personal Gold de Roger. Alih-alih motivasi besar seperti mengakhiri tirani atau mencari Poneglyph, teori ini menganggap Roger bersekutu dengan Garp di God Valley karena alasan yang sangat pribadi. Ia datang untuk menyelamatkan seseorang yang ia sayangi. Seseorang itu bisa jadi adalah anggota kru yang terpisah, seorang teman lama, atau bahkan calon ibu dari anaknya, Portgas de Rouge, yang mungkin kebetulan berada di God Valley saat bangsawan dunia mengadakan perburuan. Roger tahu Garp adalah musuh terkuatnya sekaligus orang yang ia hormati. Roger mendekati Garp dan meminta bantuan untuk menyelamatkan orang ini. Garp, yang dikenal memiliki hati nurani yang kuat dan membenci kekejaman bangsawan dunia, setuju untuk membantu dengan satu syarat. Mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan Rox de Sebek, ancaman terbesar di lautan saat itu. Alasan pendukung teori. Sifat Roger yang setia, Roger digambarkan sebagai kapten yang sangat peduli pada krunya. Ia rela melakukan apa saja demi mereka. Jika ada salah satu krunya yang terjebak di God Valley, Roger pasti akan datang, terlepas dari bahayanya. Kepribadian Garp yang empatis. Garp, meskipun seorang marinir, sangat membenci kekejaman. Ia menolak promosi karena tidak ingin tunduk pada bangsawan dunia. Keterlibatannya dalam perburuan bangsawan dunia, yang dikenal sebagai permainan berburu pribumi, akan memicu amarahnya. Kesediaannya untuk membantu Roger akan sangat masuk akal jika alasannya adalah untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Waktu insiden God Valley, insiden ini terjadi sekitar 38 tahun yang lalu. Fakta bahwa Roger bertemu dengan Rouge dan memiliki anak, Aci, beberapa tahun kemudian mungkin terkait dengan pertemuannya di God Valley. Teori ini berspekulasi bahwa Rouge mungkin adalah salah satu Buddha atau penduduk asli yang diselamatkan Roger di sana. Singkatnya, teori ini mengubah sudut pandang dari narasi besar menjadi cerita yang lebih manusiawi dan personal. Aliansi epik ini terjadi bukan demi politik atau kekuasaan, melainkan demi melindungi orang yang Roger sayangi, membuktikan bahwa meskipun ia seorang bajak laut legendaris, ia tetaplah seorang manusia dengan hati. Mari kita jelaskan teori, mengakhiri tirani Rox, mengenai peran Roger dalam insiden God Valley. Inti teori. Teori ini berfokus pada pandangan strategis Roger dan pemahamannya yang mendalam tentang kondisi dunia. Rox de Sebek memiliki ambisi yang jauh lebih merusak daripada pemerintah dunia. Ia ingin menjadi penguasa dunia dan menghancurkan segalanya. Roger menyadari bahwa Rox akan membawa kekacauan tak terkendali ke seluruh lautan. Dengan kata lain, Rox adalah iblis yang lebih berbahaya daripada dewa bangsawan dunia yang sudah ada. Roger, yang hidup untuk kebebasan, tidak akan membiarkan seorang tiran baru yang jauh lebih kejam mengambil alih. Aliansinya dengan Garp bukanlah untuk membela pemerintah dunia, tetapi sebuah langkah pragmatis dan strategis untuk menjaga keseimbangan dunia dan mencegah kekacauan absolut. Alasan pendukung teori. Rox sebagai ancaman puncak. Meskipun Roger membenci bangsawan dunia, ia tahu bahwa Rox adalah ancaman yang jauh lebih serius. Rox tidak hanya ingin menguasai, tetapi juga menghancurkan, dan tujuannya adalah untuk membawa dunia ke dalam kegelapan. Dengan kru yang diisi oleh individu-individu legendaris yang haus kekuasaan, Kaido, Big Mom, Wittebeard, Rox merupakan kekuatan destruktif yang tak tertandingi saat itu. Aliansi pragmatis dengan Garp, Roger tahu bahwa kekuatan Rox de Sebek terlalu besar untuk ditangani sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Garp, yang juga membenci bangsawan dunia namun memiliki rasa keadilan yang kuat, adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya dan memiliki kekuatan yang setara untuk melawan Rox. Aliansi ini terjadi bukan karena persahabatan, melainkan karena kebutuhan untuk mengakhiri ancaman bersama demi kesejahteraan dunia. Filosofi Roger tentang kebebasan. Roger tidak pernah ingin menjadi raja atau penguasa. Ia hanya ingin menjadi orang yang paling bebas. Tirani Rox akan menjadi ancaman terbesar bagi kebebasan bajak laut, pelaut, dan semua orang di lautan. Dengan menghentikan Rox, Roger tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga prinsip hidup yang ia junjung tinggi. Secara singkat, teori ini menggambarkan Roger sebagai seorang bajak laut yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Ia memahami bahwa meskipun pemerintah dunia memiliki banyak kekurangan, keberadaan Rox adalah ancaman yang jauh lebih besar dan harus dihentikan bagaimanapun caranya. Tindakannya di God Valley adalah bentuk perjuangan untuk menjaga kebebasan dunia, bukan untuk melindungi status quo. Mari kita jelaskan teori, melindungi klan D. Terakhir, terkait peran Roger dalam insiden God Valley. Inti teori. Teori ini berakar pada makna misterius di balik inisial D dalam nama beberapa karakter, termasuk Gold de Roger dan Monkey D. Luffy.
D, seringkali disebut sebagai musuh alami para bangsawan dunia. Teori ini menyatakan bahwa God Valley adalah tempat di mana anggota klan D yang tersisa, atau setidaknya, sekelompok orang yang membawa tekad D secara turun-temurun bersembunyi. Rocks D, Sebek, yang berambisi untuk menguasai dunia, mungkin memiliki motif untuk memburu dan memusnahkan mereka, atau sebaliknya, menyatukan mereka di bawah kekuasaannya. Roger, yang menyadari pentingnya klan D bagi sejarah dan masa depan dunia, datang ke God Valley bukan untuk melawan Rock semata, tetapi untuk melindungi orang-orang ini dari kehancuran. Alasan pendukung teori. Makna D sebagai musuh dewa. Di dunia One Piece, bangsawan dunia dianggap sebagai dewa. Klan D adalah kebalikan dari itu, sehingga mereka dianggap sebagai musuh alami. Rocks D, Sebek memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dunia, yang secara tidak langsung membuatnya berada di pihak yang berlawanan dengan klan D. Roger, sebagai pembawa nama D, mungkin merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang dengan nama yang sama dengannya. Keterlibatan Rocks dan ambisinya, Rocks diketahui memiliki niat untuk menggulingkan pemerintah dunia dan menjadi penguasa dunia. Namun, metode yang ia gunakan, seperti menyerang bangsawan dunia dan kemungkinan besar Poneglyph, membuatnya berbeda dari Roger. Rocks ingin menguasai, sedangkan Roger hanya ingin menjadi orang yang paling bebas. Roger mungkin melihat Rocks sebagai ancaman yang lebih besar bagi kebebasan dunia daripada pemerintah dunia itu sendiri, terutama jika Rocks mengincar keturunan klan D untuk tujuan jahat. Keterlibatan Garp, aliansi antara Roger dan Garp, yang saling menghormati namun berada di sisi yang berlawanan, menjadi masuk akal jika tujuan mereka adalah melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Garp dikenal membenci bangsawan dunia dan menolak promosi karena tidak ingin menjadi anjing peliharaan mereka. Keduanya mungkin setuju untuk bekerja sama karena mereka memiliki tujuan yang sama, melindungi penduduk God Valley, termasuk anggota klan D dari kehancuran yang dibawa oleh Rocks. Latar belakang karakter lain, teori ini juga dapat menjelaskan mengapa beberapa karakter penting memiliki nama D dan bagaimana mereka mungkin terkait dengan God Valley. Misalnya, Monkey D. Dragon, ayah Luffy dan anak Garp, mungkin memiliki beberapa hubungan dengan insiden ini, yang memengaruhi pandangannya terhadap pemerintah dunia dan menginspirasinya untuk membentuk tentara revolusioner. Mari kita dalami teori, mencari harta karun, terkait insiden God Valley. Inti teori. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa God Valley bukanlah sekadar pulau biasa, melainkan tempat yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan tersembunyi. Rocks D. Sebek menyerang pulau itu karena ia mengincar harta karun tersebut, yang menurut beberapa sumber, adalah harta karun Hachinosu yang dicuri oleh bangsawan dunia. Roger, yang berada di dekatnya, tidak bisa melewatkan kesempatan ini dan memutuskan untuk ikut campur. Alasan pendukung teori. Harta karun Hachinosu. Ada spekulasi bahwa harta karun ini bukan sekadar kekayaan materi, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah terlarang atau abad kekosongan. Roger, yang sudah mengetahui tentang Void Century dan Poneglyph, mungkin menyadari bahwa Rocks akan mendapatkan informasi yang berbahaya. Ia datang untuk mencegah Rocks mengambilnya dan memastikan informasi itu tetap aman. Petunjuk di manga. Terdapat petunjuk bahwa Rocks D. Sebek juga tertarik pada rahasia terlarang dan ingin menguasai dunia. Niatnya ini berbeda dari bajak laut biasa, yang biasanya hanya mencari harta. Harta karun di God Valley mungkin merupakan kunci untuk mewujudkan ambisinya, seperti senjata kuno atau informasi tentang klan D. Kesamaan dengan misi Roger, misi utama Roger adalah menemukan One Piece dan mengungkap rahasia dunia. Insiden God Valley terjadi sebelum ia menjadi Raja Bajak Laut. Jadi, sangat mungkin bahwa ia melihat kesempatan di God Valley untuk mendapatkan petunjuk atau informasi penting yang akan membantunya mencapai tujuannya. Roger mungkin tidak peduli dengan bangsawan dunia, tetapi ia sangat peduli dengan kebenaran yang tersembunyi. Menghilangnya God Valley. Salah satu misteri terbesar dari insiden ini adalah hilangnya Pulau God Valley dari peta. Ada teori yang mengatakan bahwa Roger, setelah pertempuran berakhir, menemukan harta karun itu dan entah bagaimana, menyebabkan pulau itu menghilang, entah dengan menghancurkannya atau dengan kekuatan misterius lain, untuk memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan harta karun tersebut. Secara ringkas, teori ini memandang Roger sebagai pemburu harta karun yang cerdas dan berpandangan jauh. Ia tidak hanya melawan Rocks untuk pertempuran, tetapi juga untuk merebut harta karun yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, yaitu kunci untuk mengungkap rahasia dunia dan mencapai mimpinya. Mari kita jelaskan teori, pertukaran informasi, mengenai aliansi tak terduga antara Roger dan Garp. Inti teori. Teori ini mengemukakan bahwa aliansi antara Gold D. Roger dan Monkey D. Garp di God Valley bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan hasil dari sebuah kesepakatan rahasia. Roger dan Garp, meskipun berada di sisi yang berlawanan,
memiliki rasa hormat yang mendalam satu sama lain dan seringkali bertarung hingga batas kekuatan mereka. Teori ini berpendapat bahwa sebelum pertempuran God Valley, mereka bertemu dan menyepakati pertukaran informasi. Roger memberikan informasi tentang gerakan Rocks D Sebe kepada Garp. Roger, sebagai bajak laut yang menjelajahi lautan, mungkin memiliki intelijen yang lebih baik tentang ambisi dan rencana Rocks untuk menyerang God Valley. Sebagai imbalannya, Garp memberikan kelonggaran kepada Roger. Kelonggaran ini bisa berupa membiarkan Roger melarikan diri dari kejaran angkatan laut setelah pertempuran atau bahkan memberikan informasi rahasia yang ia dapatkan dari pemerintah dunia, seperti keberadaan atau lokasi poneglyph yang tidak diketahui. Alasan pendukung teori. Hubungan unik Roger dan Garp. Roger dan Garp bukanlah musuh biasa. Mereka memiliki ikatan yang aneh, bahkan setingkat persahabatan, yang melampaui batas angkatan laut dan bajak laut. Pertukaran informasi akan menjadi hal yang masuk akal dalam hubungan seperti ini, di mana mereka saling menguji dan menghormati satu sama lain. Garp sebagai sumber informasi. Garp, sebagai wakil Laksamana Angkatan Laut, memiliki akses ke informasi sensitif dari pemerintah dunia. Meskipun ia membenci mereka, ia bisa saja menggunakan posisinya untuk mendapatkan informasi yang ia tahu akan berguna bagi Roger, yang ia yakini akan menggunakan informasi itu untuk tujuan yang lebih mulia daripada Rocks. Harta karun Rocks D Sebe memiliki ambisi untuk menguasai dunia, dan ada teori bahwa ia memiliki pengetahuan tentang rahasia terlarang. Roger, yang juga mencari kebenaran, mungkin menggunakan God Valley sebagai kesempatan untuk mendapatkan informasi tersebut. Dengan bantuan Garp, ia bisa memastikan bahwa Rocks tidak akan bisa menyebarkan informasi itu. Keberadaan poneglyph, teori ini juga dapat menjelaskan bagaimana Roger berhasil mengumpulkan semua road poneglyph. Roger mungkin mendapatkan petunjuk penting tentang salah satu poneglyph yang tersembunyi dari Garp di God Valley. Ini akan menjelaskan bagaimana ia bisa menemukan harta karun dan menjadi raja bajak laut. Secara ringkas, teori ini menggambarkan Roger sebagai seorang perencana strategis yang cerdik, menggunakan hubungan uniknya dengan Garp untuk mendapatkan keuntungan. Aliansi ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pertukaran intelijen yang akhirnya membantu Roger mencapai mimpinya dan mengungkap rahasia dunia.